Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya pada kita Syekh Ahmad bin Muhammad bin Athaillah As-Safi dari Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jami'na jamil ya badi'as samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram. Bil fasahati wal quwwati wal barakah. Bil qadri rafatur rahmah. Sunnatan juluduhum wa qulubuhum ila nabadu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sing kula mulyakaken sedantene saos sama Cirebon. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka zikir bersama dan kajian bersama. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menyebut namanya di tengah-tengah kesibukan alasan kita ya. Alhamdulillah kita masih diisumi keset, diberi inayah untuk menjalankan ketaatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saus karena malam sudah semakin larut. Kemarin pembahasan Kamis yang lalu. Jadi salah satu ciri-ciri kita sebagai orang yang beruntung adalah ketika awal memulai itu niatnya sudah benar. Nah, akhirnya pun akan benar. Apa yang terus di bawahnya lagi, apa yang dimulai dengan cahaya, maka akhirnya pun akan mendapatkan cahaya. Nah, di makalah selanjutnya di sini diterangkan pripun CPS Ahmad bin Muhammad Athaillah Mas tauda'a fi ghaibi sarairi ma utawi kan istauda'a ditimpakan Allah fi ghaibi sarairi ing dalam kogo ibane ati doharo iku nampak iku dohir fi sahadati dohiri ing dalam sahadah ing dalam visual bahasa Indonesia fi sahadati ing dalam ketinggalan sakahe dohir. Apa maksudnya? Mas tauda'a Allah menitipkan satu perkara fi ghaibi saroir di sini maknanya hati, sirun itu asal makna rahasia. Memakai saroir, memakai kalimat jamak. Kenapa memakai kalimat jamak? Ninggalin arane sigot mubalaghah. Berarti di dalam hati yang sangat dalam di sanubari kita ya. Jadi hati kemudian lapisan yang terdalam di dalam hati kita. Di sini Allah menyimpan sesuatu yang akan dohir di visual kita, di tindak tanduk kita. Jadi orang itu akan terlihat aslinya apa yang tersimpan di hati. Koten ini. Gelas isinya kopi ketika ditumpahkan maka yang keluar adalah kopi. Gelas ketika isinya adalah susu maka ketika keluar adalah susu. Gelas ketika isinya air putih ketika keluar juga air putih.
Nah, intinya apa? Jadi kelakuan kita, diri kita yang nampak ini sebenarnya adalah wujud dari isi dalam hati kita. Kalau dalam hati kita penuh dengan kesombongan, maka lidah kita itu enteng mengatakan kesombongan. Kalau di dalam hati kita penuh kebencian, maka kita begitu mudah membenci seseorang. Kalau di dalam hati kita penuh rasa cinta, maka alasan apapun walaupun sedikit yang menghantarkan cinta, maka kita akan cinta. Kita tidak akan tega. Itu makanya ad-dohiru tadulu alal batin. Dohir yang nampak itu menunjukkan batin orang tersebut. Kalau orang tersebut di dalam hatinya id'atul ilmi, mengaku bahwa dirinya itu berilmu, maka dia akan berpakaian Allah kiai. Tetapi itu hanya pengakuannya semata. Lihat kata-katanya. Kalau dia mengatakan begitu mudah mengatakan bajingan, seumpama contoh potongan-potongan kiai, pakaian menggone jubah putih, tapi ketika mulutnya tidak penuh rasa cinta, tapi ketika mulutnya mudah mengkafirkan sesama, ketika mulutnya begitu enteng mengatakan dia itu kafir, dia itu Yahudi, dia itu antek asing, maka di dalam hatinya itu aslinya. Seharusnya kita menyadari orang seperti itu harus dijauhi. Seperti itu. Kanjeng Nabi begitu gigih mengislamkan orang supaya masuk Islam. Kenapa dia yang mengaku umatnya, bahkan mengaku cucunya, begitu mudah menjauhkan ajaran Islam? Seperti itu. Maka nah, kemudian kenapa seperti itu? Di dalam kitab Samawi, bawah tidak tersorot merah ya. Di dalam kitab Samawi dijelaskan di sini kenapa makalah seperti itu. Di dalam halaman 35 ada sebuah hadis yang mengatakan, walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ibni Adam, ikut tetap ing dalam ibnu Adam mudghatun utawi segumpal daging. Di dalam diri manusia ada segumpal daging. Ida solahat solaha laha sa'iru jasadihi. Ketika bagus gumpalan daging itu, maka baguslah seluruh jasadnya, seluruh anggota badannya. Wa idza fasadat, maka ketika mudghah itu rusak, fasadalaha sa'iru jasadihi, maka rusaklah semua anggota tubuhnya. Ala, ingat, wahia, adapun ia mudghah, al-qalbu, itu adalah hati. Dalam diri kita ada sebuah hati, dan hati ini kalau bagus, maka anggota tubuhnya pun menjadi bagus, tindakannya menjadi bagus, yang dilaksanakan adalah ketaatan. Tetapi bila hatinya rusak, bila hatinya buruk, maka yang dipikirkan adalah keburukan, tindakannya pun berbuat buruk. Itu adalah hati. Itulah rahasianya di dalam sanubari kita. Nah, bapak-bapak, ikan seperti amat ya. Serius lah. Karena
Weh, serius ini kemotan. Kayak yang orang kaya, jangan kaya rumahnya. Jangan kaya dia. Miskin aja miskin. Jadi itu kembali lagi. Kita tidak boleh tertipu oleh penampilan. Kalau itu tidak sesuai dengan tindakan. Karena penampilan yang indah kadang menipu mata. Karena penampilan yang indah kadang membuat kita tersesat. Maka lihatlah kenyataan yang ada. Apalagi ya seperti yang kita tahu akhir-akhir ini ya teman-teman, sahabat-sahabat semua yang sedang viral akhir-akhir ini. Tentulah kita sebagai kaum awam yang terkena imbas yang tidak baiknya. Seperti itu. Nah di sini dijelaskan juga, Mama Ghufran mengatakan di Muradu bi kalamnya di sini, fa'lam ana solahal qalbi, ketahuilah ana solahal qalbi, setuhune baguse ati bitakwa wa tawakkali Allah. Itu ciri-cirinya takwa. Takwa ciri-cirinya. Apa takwa itu? Takwa adalah menjaga diri. Itu. Menjaga diri dari apa? Dari perkataan-perkataan yang mungkin menyakiti. Dari perkataan. Karena apa? Ini rentetannya panjang kalau dari takwa saja, sahabat-sahabat. Karena ketika kita takwa, maka kita melakukan sesuatu mau apapun pasti dipikir ini benar tidak. Kalau saya melakukan ini apa konsekuensinya? Pasti. Apa nanti efeknya kepada saya? Contoh, kita takwa kepada tetangga, orang akur menyakiti tetangga seumpama, sedangkan Kanjeng Nabi ngomong, tidaklah beriman seseorang yang menyakiti tetangganya baik ucapan maupun tindakan. Lah jangan-jangan ketika saya menyakiti tetangga saya, baik tetangga yang ada di depan kiri kanan kita atau tetangga di medsos kita, itu ciri-ciri tidak beriman bagi kita. Seharusnya berpikir seperti itu. Orang asal enak ngomong ngebully, banyak orang baik sebagainya. Ciri-ciri terus tawakal. Tawakal di dalam kitab Syekh Nawawi di Subulul Iman, tawakal itu ada 3. Satu, tawakalnya seperti seorang anak kecil. Yaitu yang kedua. Yang pertama yaitu tawakalnya seperti kita percaya kepada sahabat kita. Artinya ketika sahabat kita dititipi, tolong titip, sampaikan ini kepada si fulan. Nah itu namanya tawakal, percaya. Percaya level pertama itu. Level pertama kita mempercayai sahabat kita dan yakin bahwa apa yang kita titipkan, apa yang diurus oleh sahabat kita itu akan sesuai dan akan tepat. Yang kedua adalah level tawakal seperti tawakalnya seorang anak kecil kepada ibunya. Seperti anak kecil itu sangat percaya kepada kepengurusan ibunya. Pasti yang dilakukan ibunya itu adalah terbaik untuk saya, untuk anak kecil tersebut. Nah, saking tawakal anak kecil pun percayanya cuma sama ibunya, tidak ada yang lain-lain. Ketika tidak ada ibunya, maka ngomong, ma, karena tidak percaya kepada yang lain-lain kecuali ibunya. Itu tawakal nomor 2. Kita tidak percaya kepada sesuatu apapun, maksudnya hanya kepada Allah lah. Tawakal nomor 3 itu seperti kalmaiti, tawakalnya seperti orang mati.
Gerak kita orang mati yang dimandikan. Gerak kita terserah orang yang memandikan. Mau di miring kanan, miring kiri, saya menerima kodrat apapun yang diberikan Allah. Itu tawakal. Wis angel. Kita mah baru ibaratnya ya. Dina cobaan sengit. Di Pramutirabi wis contohnya cobaan orang ganti-ganti. Khusus untuk kamu cemas, orang anak cobaan ini. Kita masih ada cobaan gitu. Pramutirabi pusing. Coba kan. Enggak kan di Pramutirabi. Kan sedina orang di duit. Orang di duit jasa sedina wis mengaku. Wih. Dinakin kesedinahan kita ngecek orang-orang. Nah kalau tawakal nomor 3 itu, inilah nikmat Allah. Kenapa hari ini saya tidak mendapatkan sesuatu? Seharusnya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ada apa dengan saya? Kenapa? Itu. Allahi azza wa jalla wa tauhidilahu wal ikhlasi, dan ketika kita sudah baik artinya maka kita akan bertauhid kepada Allah dan ikhlas kepada Allah fil a'mali dalam sakai amal wa fasadihi bi adami dalika. Adapun kerusakan hati bi adami dalika iku kelawan lakane sing disebutaken. Ciri-ciri rusak hati ya berarti orang tersebut tidak bertakwa, cangkeme asal itu, tidak tangguh, tidak dipikirkan. Orang tersebut juga tidak bertawakal kepada Allah, tidak bertauhid dan tidak ikhlas di amal-amal. Itu ya. Monggo, ada yang perlu didiskusikan? Jo. Lanjut. Lanjut no wis ya wis kita nih kan. Wis ya berarti kan. Cukup. Lamun wis cukup semono saos ampura ku tentang hati ya. Jadi tolong kita sing analikane yang semua yang ada di sini. Kalau kita berburu lihatlah guru itu ya. Kalau kita berteman lihatlah teman itu. Artinya kalau teman tidak membawa kita ke arah yang lebih baik, ya sudahlah, wiswaya usia kita harus menghindari hal-hal seperti itu. Wiswaya saya ingin menghindari hal-hal yang ibaratnya tidak penting. Itu tidak penting bagi agama kita, bagi ekonomi kita, bagi kehidupan kita. Kotak saus, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.